Untuk mengelola data PTK, tersedia 8 fitur pada aplikasi Verval PTK. Fitur pertama, daftar PTK. Fitur ini memuat daftar PTK yang tercatat aktif dan berstatus induk di satuan pendidikan. Pastikan setiap PTK sudah bertanda centang hijau pada kolom Valid Dukcapil. Kolom Valid Dukcapil menginformasikan validasi hasil pemadanan data PTK di basis data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Fitur kedua, pengajuan NUPTK. Fitur ini memuat daftar PTK yang menjadi calon penerima NUPTK. Pada fitur ini, penerbitan NUPTK dapat diajukan melalui dua cara. Cara yang pertama, dengan mengklik tombol Ajukan NUPTK. Menggunakan fitur ini, satuan pendidikan harus mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan NUPTK. Dokumen yang diunggah antara lain SK Pengangkatan dan Penugasan, KTP, ijazah sekolah dasar sederajat, ijazah sekolah menengah pertama sederajat, ijazah sekolah menengah sederajat, dan ijazah S1 atau D4 sederajat. Seluruh dokumen diunggah dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB untuk dokumen SK dan 1 MB untuk dokumen lainnya. Pengajuan diakhiri dengan mengklik tombol Ajukan. Selanjutnya, persetujuan penerbitan NUPTK akan diproses secara bertahap, mulai dari Dinas Pendidikan terkait, LPMP, atau PP, atau BP Paudikmas, hingga Pusdatin. Satuan pendidikan dapat memantau persetujuan melalui status pengajuan NUPTK. Cara kedua, pengajuan NUPTK dilakukan dengan mengklik tombol Klaim NUPTK. Menggunakan fitur ini, satuan pendidikan harus mengisikan NUPTK klaim pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, satuan pendidikan harus mengunggah dokumen sebagai bukti kepemilikan NUPTK, ditambah dokumen kartu keluarga atau KTP. Dokumen berformat PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Pengajuan diakhiri dengan mengklik tombol Ajukan. Selanjutnya, persetujuan klaim NUPTK menunggu diproses oleh Pusdatin. Satuan pendidikan dapat memantau persetujuan melalui status klaim NUPTK. Fitur ketiga, upload ulang berkas. Fitur ini mengakomodir kebutuhan satuan pendidikan untuk mengajukan ulang penerbitan NUPTK yang ditolak oleh Pusdatin karena alasan SK tidak sesuai dengan ketentuan. Klik tombol Upload SK. Unggah dokumen SK hasil perbaikan. Pastikan perbaikan SK sudah merujuk pada koreksi yang direkomendasikan oleh Pusdatin. Unggah ulang berkas diakhiri dengan mengklik tombol Ajukan. Selanjutnya, persetujuan upload ulang berkas menunggu diproses oleh Pusdatin. Satuan pendidikan dapat memantau persetujuan melalui status pengajuan NUPTK.
Fitur keempat, pengajuan tukar NUPTK. Fitur ini mengakomodir kebutuhan perubahan NUPTK. Tukar NUPTK digunakan bagi PTK yang memiliki lebih dari satu NUPTK. NUPTK yang bisa diklaim harus tercatat di arsip kementerian dan terdata atas nama PTK yang bersangkutan. Pilih data PTK yang ingin diproses. Klik tombol Ajukan Tukar NUPTK. Isikan NUPTK pada kolom yang disediakan dan unggah dokumen SK sertifikasi sebagai bukti kepemilikan NUPTK. Berformat PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Proses pengajuan diakhiri dengan mengklik tombol Ajukan. Selanjutnya, persetujuan tukar NUPTK menunggu diproses oleh Pusdatin. Satuan pendidikan dapat memantau persetujuan melalui status pengajuan tukar. Fitur kelima, pengajuan nonaktif NUPTK. Fitur ini mengakomodir kebutuhan penonaktifan NUPTK. Penonaktifan NUPTK digunakan bagi PTK yang memiliki lebih dari satu NUPTK atau PTK yang beralih tugas menjadi selain PTK PAUD Dikdasmen. Contohnya, PTK di perguruan tinggi. NUPTK yang bisa dinonaktifkan harus tercatat di arsip kementerian dan terdata atas nama PTK yang bersangkutan. Isikan NUPTK pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol cari. Pastikan NUPTK dan identitas yang disajikan sesuai dengan NUPTK yang akan diproses. Setelah itu, unggah surat keterangan penutupan NUPTK yang disetujui PTK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan terkait. Dokumen berformat PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Penonaktifan NUPTK diakhiri dengan mengklik tombol Ajukan. Selanjutnya, persetujuan penonaktifan NUPTK menunggu diproses oleh Pusdatin. Satuan pendidikan dapat memantau persetujuan melalui status nonaktif NUPTK. Fitur keenam, pengajuan perbaikan arsip. Fitur ini mengakomodir kebutuhan perbaikan data PTK di arsip kementerian yang diakses melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id. Pilih PTK yang ingin diproses. Klik tombol Ajukan Perbaikan Arsip. Pastikan identitas sudah sesuai dengan data kependudukan terkini, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Setelah itu, unggah dokumen SK pengangkatan dan penugasan, KTP, dan ijazah terakhir. Dokumen berformat PDF dengan ukuran maksimal 2 MB untuk SK dan 1 MB untuk KTP dan ijazah. Proses pengajuan diakhiri dengan mengklik tombol Ajukan. Selanjutnya, persetujuan perbaikan arsip menunggu diproses oleh Pusdatin. Satuan pendidikan dapat memantau persetujuan melalui status perbaikan arsip. Fitur ketujuh, perbaikan identitas. Fitur ini mengakomodir kebutuhan pembaruan identitas PTK. Pembaruan meliputi atribut NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung.
Acuan pembaruan identitas adalah dokumen kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kemendagri. Jika validasi Dukcapil sudah berstatus valid, maka kolom NIK secara otomatis dikunci dan tidak diperbolehkan untuk diubah. Pilih PTK yang masih memerlukan pembaruan. Klik tombol perbaikan. Pastikan NIK terisi. Perbaiki atribut identitas yang belum sesuai. Proses pengajuan diakhiri dengan mengklik tombol perbaikan data. Fitur ke-8, PTK tidak aktif. Dalam rangka mendukung program PPPK, aplikasi Verval PTK saat ini mengakomodir kebutuhan pembaruan identitas bagi PTK yang sudah tidak aktif di satuan pendidikan. Pembaruan data meliputi atribut NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Acuan pembaruan identitas adalah dokumen kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kemendagri. Jika validasi Dukcapil sudah berstatus valid, maka kolom NIK secara otomatis dikunci dan tidak diperbolehkan lagi diubah. Pilih PTK yang masih memerlukan pembaruan. Klik tombol perbaikan. Setelah itu, pastikan NIK terisi. Perbaiki atribut data yang belum sesuai. Proses pengajuan diakhiri dengan mengklik tombol perbaikan data. Setiap pembaruan identitas harus lolos pemadanan dengan basis data kependudukan Dukcapil Kemendagri. Jika terdapat perbedaan, maka pemilik data harus memastikan datanya ke Dukcapil setempat.